Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga yang nonton video saya itu dalam keadaan sehat dan rezekinya dipermudahkan. Oke, pada video hari ini kita akan bahas lagi mengenai aplikasi Myers ataupun aplikasi MK Shipping. Oke, seringkali di beberapa konten sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan kalau ini adalah aplikasi penipuan. Seperti itu ya, ini akan berujung penipuan yang sangat merugikan orang banyak. Seperti itu, dan ini udah terbukti ya, kurang lebih udah terbukti lah. Ya, beberapa websitenya itu tidak aktif, gitu, tidak bisa diakses. Tidak bisa para pemainnya untuk login. Nah, sekarang begini ya, logikanya aja lah ya. Kalau website tidak bisa diakses, tidak bisa login, ya. Sedangkan saldo para pemain itu masih ada di dalam. Bagaimana cara menariknya? Cara nariknya bagaimana? Websitenya aja udah nggak bisa diakses. Uang member ataupun saldo masih banyak di dalam. Bukan cuma 1-2 orang yang saldonya ada di dalam aplikasi itu, banyak, mungkin sampai ratusan ataupun ribuan. Saya nggak tahu lah membernya ada berapa. Seperti itu. Dari kemarin ya, dari beberapa minggu yang lalu saya bahas Myers ini, udah saya katakan kalau ini adalah penipuan, tapi banyak yang ngeyel di kolom komentar. Nah, di kolom komentar ya, ini perlu perhatikan ya, untuk korban atau yang belum jadi korban, takutnya jadi korban di investasi bodong selanjutnya. Kalian harus simak ya. Konten saya ini sangat sensitif lah ya terhadap, pokoknya ini konten yang dimana ini pendapat saya yang buktinya itu nggak ada ya. Saya tidak bisa membuktikan kalau Ponzi itu penipuan karena di awal-awal penipuannya memang tidak terlihat. Seperti itu. Jadi saya banyak dapat hujatan dari leader ya, dari leader money game. Saya dikatain sok tahu, saya belum mencoba itu udah bisa menyimpulkan kalau ini penipuan. Oke, sekarang begini ya. Memang banyak ya yang berkomentar seperti itu di konten saya yang bukan cuman di Myers saja ya. Banyak gitu ya. Dan saya itu udah paham, saya juga mengetahui ya, kalau orang seperti itu adalah leader money game skema Ponzi atau bahkan antek-antek komplotan dari permainan ini. Gitu. Mereka komen seperti itu ya. Ini harus simak ya kalian ya. Kalian harus simak ya. Mereka komen seperti itu adalah untuk merusak konten saya. Ya, dimana konten saya ini saya anggap sangat bermanfaat lah ya, untuk orang yang sedang ditawarkan oleh aplikasi ini join atau tidak gitu, sehingga dia nyari komen ataupun nyari konten ya, nyari konten di YouTube ataupun dimanapun, mereka masih bertanya nih ya di pikiran mereka kalau ini aman atau tidak, sehingga mereka nyari konten ya. Jumpalah konten saya, tapi ya sambil nonton video saya mereka tentu baca-baca komen pendapat dari netizen. Nah, banyak nih komen-komen yang seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Komen tersebut biasanya adalah komen yang merusak konten saya agar orang tidak percaya dengan konten kreator ataupun dengan saya. Mereka berharap agar orang itu lebih percaya ke netizen yang berkomentar. Yang mana netizen ini leadernya ataupun ya antik-antiknya dari permainan yang seperti ini. Yang dimana kalau orang tersadarkan dan orang tidak jadi join ke dalam skema seperti ini, tentu aplikasi ini akan rusak untuk perputaran uangnya. Itulah yang ditakutkan oleh leader dan komplotan dari aplikasi ini. Seperti itu. Nah, sekarang begini ya, banyak orang yang mengatakan ini bukan penipuan, ini bukan bla 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 lah, ini bukan sesuatu hal yang merugikan, sehingga dia udah mengajak orang sampai ke pelosok-pelosok desa gitu ya kan, sampai bikin-bikin spanduk gitulah, banyak gitu modusnya. Nah, sekarang begini ya, dengan ada kabarnya website ini tidak bisa diakses sekarang, apakah para leader ya, apakah para petinggi dari aplikasi ini mau bertanggung jawab dengan
website udah nggak bisa diakses, tentu penarikan tidak bisa. Saya rasa itu tidak akan mereka mau bertanggung jawab gitu ya, karena dari awal mereka ini udah niatnya itu untuk memanfaatin orang-orang yang akan mereka bawa ke dalam aplikasi ini. Seperti itu ya, niatnya udah mau nipu, seperti itu ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan beberapa komenan yang saya dapatkan kemarin ketika saya berusaha untuk menyadarkan orang, tapi saya dicaci maki di kolom komentar. Ya, agar ini saya bahas agar kalian tidak terpengaruh dengan orang-orang seperti ini yang hanya untuk menyesatkan dan mau uang kalian. Gitu, oke? Ini komen pertama. Oke. Intinya mereka nggak merugikan lu sih, Bang. Biar aja mereka yang bermain, have fun aja. Gini ya. Benar, sangat benar orang-orang itu tidak merugikan saya. Oke, tapi di sini saya punya hati nurani, gitu ya. Ketika nanti saya melihat orang itu tertipu, mereka udah ngumpulin uang dengan keringat mereka, entah mereka itu bekerja ataupun usaha yang halal, tapi mereka cemplungin, dengan sekejap uang itu hilang. Ya, uang itu udah dikumpulkan bertahun-tahun, tapi cuman beberapa bulan di skema Ponzi uang itu melayang. Hati siapa yang gak iba? Itulah rasa kepedulian saya untuk membuat konten ini. Lebih ke etika, lebih ke rasa peduli. Itu kalau kita bahas untung-untungan, saya buat konten aja udah untung gitu ya di YouTube, dapat AdSense gitu. Tapi di balik itu semua ada hati nurani saya untuk menyampaikan kebenaran ya, menyuarakan yang namanya kebenaran. Seperti itu, oke? Komen-komen seperti ini hanya membuat orang yang polos nonton saya itu jadi pikirannya itu rusak, pola pikirnya. Gitu ya. Terus ada lagi. Nih, komennya. Kalian baca sendirilah nama yang komen siapa itu ya, user BN9 gitulah. Ini komen kayak gini nih udah basi dari beberapa Ponzi tahun ke tahun, itu aja. Oke, komennya gini. Saya join dari November sampai sekarang aman-aman saja. Oke. Kalau kita bahas November, oke, kita katakan ini aman lah, oke ya. Masih membayar. Tapi tidak selamanya akan aman terus. Oke. Ponzi itu akan ada waktunya sakaratul maut nanti di ujungnya. Ketika uang orang nggak bisa ditarik, seperti itulah penipuannya. Ya sekarang memang ya, kalau bahas sekarang maksudnya di bulan November ya, di bulan November masih aman ya, mungkin mereka masih membayar. Itu saya kan selalu bilang, kalau membayar itu cuman trik mereka untuk menggiurkan orang yang belum join ya, sehingga dibayarlah member-member yang terdahulu, sehingga member yang baru join itu makin menggebu-gebu untuk deposit. Semakin banyak orang deposit, komplotan semakin banyak dong untuk keuntungannya. Oke, sekarang lihat website aja udah nggak bisa. Terus ini komen sama juga ya, udah basi, udah sering muncul di Ponzi ke Ponzi, tahun ke tahun selalu ada. Oke, katanya cari dulu informasi detail baru Anda bisa simpulkan. Nah, ini saya katakan, saya akui saya tidak mencari secara detail untuk Myers ini bagaimana. Tapi saya melihat marketing plan-nya dan sistem rabatnya, sistem modusnya, itu saya udah bisa menyimpulkan kalau ini penipuan dan berbahaya untuk kalian. Sama kayak kita melihat jurang, ibaratnya gitu ya. Kita melihat jurang, kita tahu kan semua jurang itu berbahaya kalau kita terjun ke sana. Nah, sekarang kita pikir secara logika. Kita melihat jurang itu dari bawah, dari atas. Kita udah tahu kalau kita terjun ke bawah sana, apa yang akan terjadi. Ya sama, saya melihat Ponzi, saya nggak perlu
masuk ke dalam aplikasinya untuk terlalu menggali kalau ini penipuan atau tidak. Saya cuma melihat marketing plan dan juga skemanya, ya uangnya bagaimana, itu saya udah bisa menyimpulkan. Ya tanpa harus terjun ataupun mencari lebih tahu lebih dalam mengenai modusnya, itu saya sudah bisa menyimpulkan kalau ini adalah cuman sekedar aplikasi penipuan yang hanya memanjakan kalian di awal saja. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya dari video ini itu saya cuman mengajak kalian untuk berpikir siapa yang harus bertanggung jawab ketika nanti kalian udah nggak bisa sama sekali, ada berita sama sekali tidak bisa melakukan penarikan di aplikasi yang satu ini. Ya, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalian udah bisa simpulkan. Tentu yang mengajak kalian karena dia leader kalian. Ya, petinggi-petinggi dari aplikasi ini. Tapi sayangnya saya lihat dari Mayas ini belum nampak untuk petingginya, belum muncul. Nah, itulah mirisnya kalian percaya dengan aplikasi yang dimana kalian nggak tahu pendirinya, kalian tidak tahu petingginya siapa. Ya, komplotannya kalian nggak tahu. Jadi nanti kalau udah ketipu, kalian mau ngelapor ke siapa? Ya, yang paling dekat ya memang ke leader yang mengajak kalian, karena dialah yang menjerumuskan kalian. Oke, itu aja tambahan pembahasan saya mengenai aplikasi Myers. Semoga mencerdaskan. Dan buat yang udah tertipu, saya harap jangan tertipu lagi di investasi bodong berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.